Jangan lupa untuk subscribe YouTube Berazam.com dan pastikan untuk menyalakan notifikasi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Badan Pengelola Masjid Paripurna Nurul Ibadah Kecamatan Tenayan Raya. Berikut yang saya hormati Bapak dan Ibu, orang-orang tua saya, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, Bapak RT, Ibu RT, Bapak RW, Ibu RW, Bapak dan Ibu, encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan, hamba-hamba Allah, tamu-tamu Allah, rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan malam ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita curahan rahmat, nikmat dan rezeki yang lebih banyak lagi. Amin ya rabbal alamin. Bersolawat kita buat Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari beliau di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khusus malam ini duyufur rahman, tamu Allah yang akan melaksanakan ibadah haji tahun ini 2023 Masehi 1444 Hijriah, yang akan berangkat diperkirakan tanggal 22, 23 dan 24. Mudah-mudahan saja itu tanggal tidak berubah. Ya Pak Haji ya, insyaallah. Semoga keberangkatan Bapak dan Ibu yang melaksanakan ibadah haji tahun ini, kita berharap Allah mudahkan semua urusan Bapak dan Ibu, mulai dari berangkat sampai pulang ke Indonesia, khususnya ke kota Pekanbaru. Berikut kita doakan lagi, mudah-mudahan hajinya betul-betul menjadi haji mabrur dan mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita melaksanakan kegiatan halal bihalal. Saya yakin tadi ketika kita memperingati hal bihalal ini, Bapak dan Ibu, warga kita hadir pada malam hari ini semua di masjid ini. Kenapa demikian? Karena dia pingin untuk dimaafkan oleh saudaranya, pingin mau maafkan saudaranya. Karena hal bihalal itu kita butuh dua, memaafkan dan dimaafkan. Betul apa tidak Bapak Ibu? Saya bertanya kepada Bapak dan Ibu, jawabannya luar biasa serius ya kan? Tak ada di antara kita yang luput dari salah dan dosa. 1 bulan kemarin dosa kita kepada Allah itu rasanya sudah tak ada lagi. Allah sudah ampunkan dosa kita. Siang dan malam dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Siang dengan melaksanakan ibadah puasa, mulai dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Malam mulai dari tenggelam matahari sampai terbit fajar, 24 jam kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir Ramadan kita membayarkan zakat fitrah agar puasa kita itu makbul dan dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kalau ada bapa dan ibu Ramadan kemarin yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya, itu termasuk hamba-hamba yang merugi. Kenapa? Karena Ramadan itu bapak dan ibu tempat pengampunan dosa hamba, dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun saya yakin semua kita yang melaksanakan ibadah puasa, melaksanakan qiyamul lail, Allah akan ampunkan dosa-dosa kita itu semua. Alhamdulillah. Kalau dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sudah terampuni dengan istighfar, dengan puasa, dengan dekatnya kepada Allah, lalu bagaimana dengan dosa kita sesama manusia? Apakah itu sudah terampuni dengan beristighfar dan berpuasa? Sudah apa belum? Ini tidak bisa diampunkan dengan beristighfar, tak bisa terampuni dengan berpuasa. Kalau itu hubungannya dengan Allah, kita ini ada dua punya hubungan, hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan dengan Allah selesai, lebih mudah. Sebanyak apapun dosa bapak dan ibu kepada Allah, Allah akan ampuni jika bapak dan ibu bertaubat kepada Allah. Namun dosa kita sekecil apapun kepada manusia, jika kita tidak bermaafan, dosa itu belum terampuni, masih ada dalam catatan malaikat Raqib dan Atid. Itulah yang akan kita pertanggungjawabkan besok di hari akhirat kelak. Bapak dan ibu, malam ini kita coba untuk memahami kesalahan kita kepada saudara kita. Kita ingat kesalahan kita kepada mereka-mereka yang ada di sekitar kita. Ulurkan tangan kita sambil mengucapkan mohon maaf zahir dan batin. Kenapa mohon maaf zahir dan batin? Karena perilaku kita itu bapak dan ibu bisa zahir, bisa batin, bisa nyata, bisa tidak nyata. Hari ini bapak dan ibu tak terlepas manusia ini dari melakukan hal itu. Bisa dalam bentuk nyata, bisa dalam bentuk yang tidak nyata. Dia benci kepada orang, bisa ditengokkannya. Dia benci kepada orang, tapi di dalam hati. Ini yang hadir ini saya yakin orang-orang yang sudah baik-baik semua. Alhamdulillah. Kalau tengok-tengok mukanya layak masuk surga nih Pak Haji. Amin. Iya, kau tengok-tengok mukanya laki-laki tak ada, wajah-wajah Abu Lahab tak ada. Allah Rabbi, ya kan? Tak ada nih Pak Dokter, tak ada. Semuanya insya Allah masuk surga. Iya, kalau ibu-ibu ini wajah-wajah Aisyah semuanya. Alhamdulillah. Malam ini Bapak dan Ibu kita lakukan. Zahir batin itu kan kita buatkan di tangan kita. Ini tangan kita ada timbal balik. Yang sebelah dalam, yang putih ini dalam ilmu fikih disebut dengan batin. Yang sebelah ini dalam ilmu fikih disebut dengan zahir. Maka ketika kita bersalaman bertemu, ya kan? Batinnya bertemu, zahir bertemu, maka kita sebutkan mohon maaf zahir dan batin. Bagaimana Pak Ustaz kalau begini modelnya? Itu tak tahu awak tu dah. Ya kan? Mohon maaf zahir dan batin. Tak sampai jadinya kan? Allahu Rabbi. Apalagi menggunakan WA, dicarinya gambar tangan tu dikirimnya. Nah, mohon maaf zahir dan batin. Apakah sudah selesai? Sudah, tapi yang afdolnya memang bertemu, mohon maaf zahir dan batin. Inilah yang perlu kita lakukan Bapak dan Ibu, munculkan halal bihalal dalam makna kita berkumpul mempererat silaturahim, menyelesaikan benang yang kusut, menjernihkan yang keruh, mencairkan yang beku. Termasuklah THR yang belum keluar kemarin. Kalau ada THR yang belum cair, malam dicairkan ini. Mana tahu THR suaminya masih ditahan-tahan kan? Allahu Rabbi.
Bagaimana mencairkan yang beku, bagaimana cara menyelesaikan benang yang kusut, bagaimana cara membersihkan air yang keruh itu Bapak dan Ibu, tak lain dengan mempertemukan wajah, menyatukan hati, saling berucap mohon maaf zahir dan batin. Maka pertemuan kita ini Bapak dan Ibu, bersalaman itu lebih ampuh. Iya, laki-laki bersalaman dengan laki-laki, Pak, mohon maaf zahir dan batin. Tapi Bapak dan Ibu, saya harap Bapak bersalaman itu tengok muka saudara kita itu. Ini dia bersalaman tapi nengok sama orang lain. Macam mana pula nak dimaafkan? Mohon maaf ya zahir batin. Ini juga ada kan? Entah siapa yang disalami tidak tahu. Allah Rabbi. Dia bersalam juga tapi tidak nengok. Tengok muka kawan itu, Pak. Pak Haji mohon maaf zahir dan batin. Joleh yang minta maaf itu. Jadi bapak senyum kepada saudara itu yang membuat dosa kita itu terampuni. Tapi kalau dia ulurkan saja tangannya tak menengok, apalagi dia sakit hati memang tak ditengok, berarti tak ada guna bapak dan ibu bersalamannya. Apa sebab? Hatinya betul tak bisa untuk memaafkan sekalipun dia mengulurkan tangan. Nabi SAW, bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kepada kita, ada 3 kelompok manusia yang besok akan Allah ringankan hisabnya di hari akhirat. Siapa mereka yang 3 ini? Nabi sebutkan, salasun man kunna, mereka-mereka yang memiliki 3 ini, hasabahu hisaban yasira, Allah akan ringankan hisabnya di hari akhirat. Yang pertama, tu'ti man haramaka, mereka-mereka yang mau memberi orang yang membencinya. Bapak dan ibu, ini berat ini. Bapak dan ibu, kita biasa memberi orang yang disuka atau orang yang dibenci? Nah, orang yang disuka. Kalau orang yang dibenci, tidak ada, berat. Malam ini kita belajar dari Nabi SAW. Kata Nabi, kalau bapak dan ibu ingin diringankan hisabnya di hari akhirat besok, beri orang yang membenci bapak dan ibu, suka memberi orang yang mencaci maki, yang mencemeh, yang tak senang kepada kita. Berat itu Pak Ustaz. Itulah dia. Kalau ingin diringankan hisabnya di hari akhirat, kalau kita hari ini kan orang yang dekat dengan awak kan, orang yang menyanjung awak, orang yang dekat dengan awak, berani kita membayar makan dia 50.000, berani membayar makan dia dan keluarganya 100.000, ayo kita makan, ayo kita pergi, berani. Tapi kalau lawan yang sebelah rumah itu, tetangga kita tuh sudah 2 tahun bermusuh, berani tak ngajak dia makan soto, Pak? Nah, coba besok pagi. Nabi kan memang dilakukannya kan. Ketika Nabi SAW di kota Madinah, ada seorang orang tua buta, pengemis lagi. Kerjanya apa? Mencaci maki Nabi SAW. Setiap ada detak langkah manusia, dia katakan jangan percaya kepada Muhammad itu. Muhammad itu pembohong, Muhammad itu penipu, Muhammad itu tukang sihir. Sakit tak hati itu, Pak? Sakitlah. Nabi Muhammad, apakah dia tak sakit hati? Manusia biasa masih sakit hati. Namun beliau apa dilakukannya? Setiap pagi pula Nabi itu mengambil makanan, dia berikan kepada orang yang mencaci makinya itu setiap pagi. Setiap pagi dibawanya makanan, dihaluskan kemudian disuapkan kepada yang mencaci makinya itu setiap pagi, Bapak Ibu. Begitu Nabi Muhammad meninggal dunia, naik Abu Bakar sebagai khalifah. Beberapa hari kemudian Abu Bakar datang kepada Aisyah, "Ya Aisyah, masih adakah apa yang dilakukan oleh Nabi yang belum saya lakukan?" Kata Aisyah, "Sudah wahai Abu Bakar, cuman ada satu yang belum engkau lakukan." "Apa itu?"
biasanya Nabi itu pagi-pagi memberikan makan seorang pengemis di pasar Madinah. Kalau begitu Abu Bakar membawa makanan, lalu mendatangi orang yang pengemis itu di pasar Madinah. Begitu dia kasih nasi disuapkan, dia bertanya, kamu ini siapa? Kok berbeda dengan orang yang biasanya? Orang yang biasanya itu memberikan dengan sangat lembut, santun, makanannya dilembutkan, mudah saya memakannya. Kamu kok kasar? Engkau ini siapa? Abu Bakar menyebutkan dalam bahasa yang sangat santun juga. Saya memang bukan orang yang biasa memberikan makan, namun berupaya untuk melakukan itu. Yang biasa itu kemana? Yang biasa itu beberapa hari yang lalu beliau sudah meninggal dunia. Itulah dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu mendengar Muhammad itu, dia yang setiap hari mencaci, memaki, beliau mendengar Muhammad yang menyuapkan dia setiap hari itu, mengatakan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Bapak dan ibu kira-kira sanggup nak macam tu? Insya Allah. Kalau adalah 2 tahun dengan tetangga tak bertegur sapa, pagi besok belikan lontong, antarkan ke rumahnya, disuapkan Pak. Berani Bu? Berani Bu? Kalau ingin diringankan hisabnya di hari akhirat kan, beri orang yang membenci kita, ini bukan pekerjaan yang mudah Bapak dan Ibu. Apalagi sakit hati dengannya tuh. Oh besoknya, besok bila? Oleh karena itu malam ini kita belajar Bapak dan Ibu untuk memahami agar kita dekat dengan seseorang. Nabi ingatkan kepada kita, beri orang yang membenci kita. Yang kedua, wa ta'fu amman zalamaka, maafkan orang yang membuat zalim kepadamu. Jika ada orang yang berbuat zalim kepada kita, orang yang berbuat tidak baik kepada kita, kata Nabi, maafkan mereka. Fa'fu waspahu, berikan kepada mereka maaf, doakan mereka yang baik-baik. Jadi Bapak dan Ibu, kalau ada orang yang menzalimi kita, maafkan mereka. Nabi dilakukannya. Tidak 1-2 orang, sekampung di kota Taif itu yang membenci Nabi, Nabi memaafkan. Allahu Akbar. Nabi doakan agar mereka melahirkan keturunan yang soleh dan soleha. Luar biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika ada orang yang mencaci maki kita, yang menyakitkan perasaan kita, bapak dan ibu, ya maafkan mereka. Wa ta'fu amman zalamaka, maafkan orang-orang yang menzalimimu. Bapak dan ibu, ayo para warga, Bapak RT, Ibu RT, Bapak RW, Ibu RW, jangan pernah berdendam kepada warga. Warga jangan pernah dendam kepada RT, kepada RW, pengurus masjid. Ini banyak terjadi di kampung kita nih Bapak Ibu. Sesama pengurus masjid pun berdendam. Masya Allah. Sesama RW, sesama RT, apa gunanya berdendam Bapak dan Ibu? Tak ada guna. Itu kan menyusahkan kita. Takkan tidur Bapak dan Ibu kalau masih ada dendam dalam diri Bapak dan Ibu. Orang yang paling enak tidurnya bebas mereka dari berbagai macam masalah. Enak tidur mereka. Pulang tidur enak luar biasa. Tapi kalau dendam yang ada dalam diri, mau tidur terbayang juga muka Bapak tu. Para Bapak tu baik, tapi dalam hati kita sakit. Masya Allah, seganteng itu Bapak kok bisa model burung hantu tuh Bapak. Luar biasa kan? Oleh karena itu malam ini kita maafkan mereka, insya Allah. Ayo para RT, para RW, ayo warga kita yang pernah tidak baik dengan kita, maafkan malam ini. Warga, ketika RT kita mungkin kebijakannya mungkin menurut kita belum cocok, maafkan mereka. Mungkin mereka tidak sengaja, mereka mungkin memilih-memilah. Iya Pak Ustadz, keluarga dia dikasihnya bantuan awak enggak?
Ya, tahulah warga Pak RT, patutlah. Padahal lebih susah saya dari dia lagi. Menurut ibu, menurut bapak. Padahal Pak RT dan Bu RT itu memberikan dah sesuai aturannya. Ibu mungkin dapat bulan lalu, maka bulan sekarang ibu yang satu lagi. Jangan mentang-mentang dikasih bapak dan ibu lain lagi maknanya. Yalah, itu keluarga dia. Ini yang merusak kita nih bapak dan ibu. Oleh karena itu malam ini mari kita saling bermaaf-maafan. Wa taqfu amman zalamaka. Yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tasilu amman qata'aka. Hubungkan silaturahim yang memutuskan silaturahim dengan kita. Ingat bapak dan ibu, Nabi sampaikan dalam hadisnya, isnani la yanzuru ilaihima yaumal qiyamah. Ada dua golongan manusia besok di hari akhirat Allah tidak akan tengok mereka. Siapa mereka itu? Pertama, qati'ur rahmi, orang yang memutuskan silaturahim. Kenapa bapak dan ibu memutuskan silaturahim? Karena benci. Kenapa benci? Karena dia sudah bermusuhan. Dulu kenapa baik dengan dia, sekarang kenapa bermusuhan? Bapak dan ibu, saya katakan, satu-satunya musuh kita di dunia ini adalah syaitan laknatullah. Selain itu tidak ada musuh. Lalu kenapa bapak ibu bermusuhan dengan tetangga, bermusuhan dengan warga? Bahkan ada orang yang bermusuhan suami istri. Lucu tak tuh? Sekali seminggu bermusuhan dengan suami, suami bermusuhan dengan istri. Asal seminggu itu tengok ini harinya pasar kaget, apa musuhan tuh? Kalau tidak pasar kaget, ada yang baik lagi. Allahu Rabbi. Bapak dan ibu, ketika bapak dan ibu bermusuhan, ini sebuah hal yang keliru. Nabi SAW sebutkan, la yu'minu ahadukum. Kita ini tidak dianggap oleh Nabi beriman. Sampai kapan? Hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsi. Sampai kita benar-benar mencintai saudara kita sama seperti mencintai diri sendiri. Ini Nabi sebutkan. Allah juga menyebutkan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Lalu musuh kita siapa? Bukan orang yang beriman. Siapa mereka? Syaitan laknatullah. Buka Al-Quran. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Lalu kenapa kita bermusuhan? Disinilah munculnya bapak dan ibu. Syaitan itu menggoda kita agar kita bermusuhan dengan suami, suami bermusuhan dengan istri, bermusuhan dengan mertua. Padahal dulu mertuanya itu memestakan dia di Hotel Arya Duta 300 juta bapak ibu, sampai berhutang dengan pengurus masjid. Masya Allah, duit masjid dipakai sebagian. Begitu 3 tahun kok bisa bermusuhan menantu dengan mertua. Lucu nak tuh? Iya Pak Ustaz, sakit hati nengoknya. Muncul sakit hati, itulah yang perlu dihilangkan bapak dan ibu. Malam ini mari kita coba obati kita hati. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmah. Al-Quran itu diturunkan untuk mendatangkan rahmah, kasih sayang. Hadirin bapak dan ibu, malam ini kita coba untuk memaafkan orang-orang yang tidak baik dengan kita, yang memutuskan silaturahim kepada kita. Sambungkan bapak dan ibu silaturahim itu agar kita bisa menjadi manusia terbaik. Ramadan berakhir, kita bukan untuk berselisih, tapi Ramadan berakhir kita menjadikan manusia terbaik. La'allakum
tattaqun. Orang yang bertakwa itu dia tidak akan bermusuhan. Orang yang bertakwa itu akan saling memaafkan, maka mereka akan memaafkan saudaranya. Saling memaafkan, fa'fu wasfahu. Nabi itu punya sifat yang pemaaf. Ketika Nabi memberikan maaf, maka semua orang menjadi lapang. Ketika kita bisa memaafkan orang, maka orang akan menjadi lapang. Maafkanlah bapak dan ibu saudara-saudara kita. Suami maafkan istri, istri maafkan suami, anak dengan orang tua dengan anak, pengurus maafkan semua jamaah, jamaah maafkan semua pengurus. Jangan mencari celah-celah. Kadang-kadang kita banyak yang mencari celah. Yang baik itu bapak ibu perlu dikembangkan, yang buruk itu perlu dihilangkan, agar kita tidak masuk dalam kategori manusia yang memutuskan silaturahim. Dengan tetangga hubungkan silaturahim, karena Nabi menyebutkan begitu. Allah tak tengok besok di hari akhirat mereka yang buruk dengan tetangganya dan memutuskan silaturahim. Yang hari ini bermusuhan dengan tetangga, malam ini juga bapak dan ibu ambil nomornya sama kawan, telepon, kalau nak WA dia. Assalamualaikum Jo, kalau panggil Ajo. Assalamualaikum Mas, kalau panggil Mas. Mohon maaf zahir dan batin. Tulis keluarga besar ibu, rupanya tetangga. Begitu ditengoknya, dibalasnya tak perlu kau minta maaf lagi. Masya Allah, balas. Alhamdulillah. Semoga kita menjadi orang-orang yang terbaik selesai Ramadan ya Mas. Jangan dibalas lagi. Kalau baik itu tidak usah. Itu bertambah parah itu kan. Minta maaflah sebelum Allah mencabut ruh kita. Ini kan calon-calon yang akan dicabut oleh Allah ruh kita. Ketika Allah mencabut ruh, maka kita tak dapat lagi saling memaafkan. Sebelum Allah mencabut ruh kita, dan sebelum warga bertanya, Pak RT, Pak RW bertanya kepada kita semua, ketika mayat kita berada di depan teras rumah, apa kata Bapak RW, Bapak RT, Bapak dan Ibu, para pelayat? Saya mau menanya mewakili keluarga almarhum atau almarhumah, apakah almarhumah dalam penglihatan kita baik? Maka jawabannya baik. Padahal tidak bertegur sapu jawab. Masya Allah. Kalau sempat adalah satu orang mengatakan, apakah almarhum atau almarhumah baik? Tidak. Kira-kira apa yang terjadi itu Pak? Oh, habis kita tuh Bapak Ibu ya kan. Untuk itu malam ini Bapak dan Ibu, mari kita saling bermaaf-maafan. Manusia yang terbaik adalah memaafkan kesalahan orang lain. Hadis Nabi SAW, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa." Dua orang muslim ketika dia berjumpa, maka dia bersalaman, Allah akan memaafkan, Allah akan mengampunkan dosa mereka sebelum mereka berpisah. Hadis ini menunjukkan sunnah hukumnya ketika kita berjumpa mengulurkan tangan untuk saling bermaafan. Khusus kepada jamaah haji kita yang akan berangkat melaksanakan ibadah haji, Bapak dan Ibu yang akan berangkat haji tadi memohonkan maaf kepada kita semua, dan kita yang mendengar memaafkan mereka yang akan berangkat haji. Yang akan berangkat meminta maaf, yang tidak berangkat memaafkan. Semoga Bapak dan Ibu calon jemaah haji, calon haji yang akan berangkat tahun ini, Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa Bapak dan Ibu dengan Allah, dan Allah ampunkan dosa bapak dan ibu sesama warga, kembali dengan predikat haji yang mabrur dan mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita yang hadir pada kesempatan ini, mohon kiranya untuk didoakan oleh orang-orang warga kita yang berangkat melaksanakan ibadah haji. Kalau Bapak bisa doakan kami di tempat-tempat yang mustajab, agar kami juga bisa melaksanakan ibadah
haji. Kalau tak bisa membayangkan semua, bayangkan saja siapa yang ingat. Mungkin saja yang warnanya jilbabnya sama diingat gitu. Allahu Rabbi, ya kan? Kalau tak bisa diingat, payah banyak mengingatnya, ingat saja pengurus masjid, ingat pengurus RT RW. Payah juga mengingatnya, ingat muazin, ingat imam. Payah juga mengingatnya, ingat wajah Pak Ustaz. Allahu Rabbi, insyaallah itu kan. Ini Pak Ustaz berceramah kemarin. Ndak juga ingat doanya Allahumma ufir lil muslimin nawal muslimat, yang mereka mendoakan saya, yang mendoakan kami agar mereka juga bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah. Sampaikan salam kami kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah bapak dan ibu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sungguh indah kota Mekah dikelilingi bukit berbatu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.